Media Inggris bahas kehebatan 3 pemain timnas Indonesia dan Justin Hubner, begini katanya. Media asal Inggris, Rising Ballers, membahas kehebatan 3 pemain timnas Indonesia dan Justin Hubner. Menurut mereka, para pemain berdarah Indonesia itu layak untuk diwaspadai dan dikenal di dunia. Keempat pemain keturunan Indonesia yang berhasil menarik perhatian Rising Ballers itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot. Rising Ballers pun senang keempat talenta muda terbaik Indonesia itu memiliki karir di Eropa. Seperti yang diketahui, Rising Ballers adalah media asal Inggris yang memang kerap membagikan informasi terkait para pemain muda berbakat yang layak menjadi perhatian. Tak melulu yang dibahas pemain asal Inggris, Rising Ballers pun juga sering memberikan informasi terkait pemain dari berbagai belahan dunia. Terbaru, Rising Ballers membahas kemajuan di sepak bola Asia Tenggara. Menurut mereka sepak bola Asia Tenggara saat ini mulai berkembang dan semakin populer setiap tahunnya. Dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, yang paling menarik perhatian media Inggris tersebut adalah timnas Indonesia. Menurut mereka, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling menarik perkembangannya. Usai bentangkan bendera Indonesia saat promosi ke Liga Belanda, Ilyas Alhaf belak-belakan ngaku tertarik bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Ilyas Alhaf, belak-belakan mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Dia menyatakan hal tersebut usai jadi sorotan karena kedapatan membentangkan bendera Indonesia saat berhasil membawa timnya promosi ke Liga Belanda. Ya, Ilyas Alhaf baru saja sukses membantu Almere City promosi ke Liga Belanda 2023 hingga 2024. Kepastian itu didapat usai Almere City mengalahkan FC Emmen dengan skor 4-1 di babak playoff promosi Liga Belanda 2022 hingga 2023. Usai menjalani laga leg 2 kontra FC Emmen pada 11 Juni 2023, Ilyas Alhaf terlihat turut bersukacita merayakan kesuksesan Almere City. Di momen itulah, Ilyas Alhaf terlihat membentangkan bendera Indonesia. Momen tersebut turut terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Almere City Almere City. Sontak, dirinya langsung jadi sorotan karena dinilai turut memberi kode ingin membela skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun di channel YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Alhaf pun angkat bicara soal aksinya membentangkan bendera merah putih itu. Dia mengatakan bahwa aksi itu dilakukannya murni karena dirinya bangga memiliki darah Indonesia. Ilyas Alhaf mengatakan bahwa dirinya tak melakukan aksi itu untuk diperhatikan semua orang. Tetapi, jika itu dipandang sebagai bentuk dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia, striker berusia 26 tahun itu memastikan tertarik membela skuad Garuda. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Alhaf, dikutip dari akun YouTube Yusa Nugraha. Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri, lanjutnya. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menginginkan aku juga? Tapi, yang terpenting buat aku sekarang adalah aku harus cari klub yang bagus untuk aku. Aku ingin menjadi lebih baik dan bermain lebih banyak. Setelah itu, nanti lihat apa saja yang akan datang untukku, sambungnya. Lebih lanjut, Ilyas Alhaf membeberkan soal asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Dia mengatakan bahwa darah Indonesia didapat dari nenek dan kakeknya yang berasal dari Surakarta. Bukan, dari sisi ayah, aku mendapatkan sisi Indonesia dari mamaku. Dari Surakarta. Mamaku lahir di sini, tapi kakek nenekku berasal dari sana, tapi mereka sudah enggak ada sekarang, jelas Ilyas Alhaf. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Ilyas Alhaf di sepak bola. Akankah dia akhirnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas Indonesia? Thailand, Jenderal Polisi Somyot Poompamuang mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil karena insiden memalukan di final SEA Games 2023 lawan timnas U22 Indonesia. Tak hanya kalah telak dengan skor 2-5, tim Gajah Perang juga diguncang sebuah skandal pada pertandingan tersebut. Sejumlah staf pelatih dan pemain timnas U22 Thailand terlibat baku pukul dengan skuad timnas U22 Indonesia pada laga tersebut.
Akibatnya, 5 kartu merah keluar dari saku wasit untuk para pemain Thailand dan 2 untuk timnas U22 Indonesia. Insiden pada malam itu juga membuat manajer timnas U22 Indonesia, Sumarji terluka dan harus mendapatkan pertolongan. Insiden tersebut membuat Jenderal Somyot langsung mengirim surat pengunduran dirinya pada Sabtu, 1 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Surat pengunduran dirinya tersebut dikirimkan ke AFF, AFC, dan FIFA. Menurut pemberitaan dari Thairat, kabar pengunduran diri dari bos besar sepak bola Thailand tersebut berawal dari perintah langsung Wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwon. Presiden FA Thailand telah mengikuti instruksi dari Jenderal Prawit, tulis Thairat pada Sabtu, 1 Juli 2023. Dan memberitahu alasan pengunduran dirinya ke AFF, AFC, dan FIFA, lanjutnya. Pengunduran dirinya tersebut benar-benar dikonfirmasi berawal dari insiden memalukan di final SEA Games 2023 lawan timnas U22 Indonesia. Jenderal Polisi Somyot Phompanmuang, Presiden FA Thailand yang berinduk pada kerajaan telah diberitahu isi pertemuan dengan Mr. Pati Supapong, Sekretaris Asosiasi, tulis Thairat. Juga dihadiri Majelis Umum Komite Olimpiade Thailand di ruang rapat Komite Olimpiade di Jalan Sri Ayutthaya, dengan Jenderal Prawit Wongsuwon, Wakil Perdana Menteri. Dan Ketua Umum Komite Olimpiade Thailand pada 30 Juni 2023 dan berbagai media massa yang hadir di tempat mencatat bahwa Jenderal Prawit menginstruksikan Jenderal Polisi Somyot Phompanmuang selaku Ketua Umum FA Thailand untuk mengundurkan diri. Sebagai tanggung jawab atas hasil pertandingan di cabang sepak bola, SEA Games 2023. Dan keributan antar pemain dan staf timnas U22 Thailand di final SEA Games di Kamboja berdasarkan saran dari Jenderal Yuta Saksasi Prabha, tutup liputan dari Thairat. Usai mendapatkan perintah tersebut, Jenderal Polisi Somyot Phompanmuang langsung mengirimkan surat ke AFF, AFC, dan FIFA. Masih belum diketahui, kabar berikutnya dari nasib FA Thailand saat ini. Di luar itu, laga final cabang sepak bola putra SEA Games 2023 dipandang sebagai sejarah besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, emas yang diraih oleh timnas U22 Indonesia datang setelah 32 tahun penantian. Timnas U22 Indonesia menang 5-2 pada malam itu atas Thailand. Garuda Muda harus berjuang hingga babak perpanjangan waktu usai bermain imbang 2-2 dalam 90 menit pertandingan. Skuad asuhan Indra Syafri langsung mengamuk usai babak perpanjangan waktu dimulai. Timnas U22 Indonesia memberondong gawang Thailand dengan 3 gol sekaligus dalam waktu 30 menit. 3 gol tersebut diletakkan oleh Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra.